Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman yang sedang menjalani hubungan dan yang sedang berpacaran. Yaitu ada 6 cara menjaga hubungan agar tidak bosan ataupun jenuh. Sebab seringkali orang akhirnya berpisah ataupun putus setelah beberapa tahun atau setelah beberapa lama mereka menjalin hubungan, dikarenakan kejenuhan dan kebosanan. Dan saya berdoa yang saya bagikan ini ngebantu untuk teman-teman hubungannya awet dan berhasil. So, berikut cara menjaga hubungan agar tidak bosan ataupun jenuh. Yang pertama, membangun komunikasi yang sehat ataupun yang berkualitas. Artinya begini, kesibukan tidaklah menjadi alasan untuk kita berkata, oh gak bisa menghubungin, oh gak bisa diganggu pekerjaan. Nah, ini juga sering menjadi penyebab keretakan, kerusakan satu hubungan karena alasan sibuk. Dan saya beritahu teman-teman, ketika kita memutuskan untuk menjalin hubungan, maka sesungguhnya kita punya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita adalah memberi perhatian, menyediakan waktu. Jadi kalau alasan sibuk, tidak lagi peduli terhadap pasangan, tidak lagi peduli terhadap hubungan, mendingan jangan membangun hubungan. Jadi agar hubungan itu berhasil, komunikasinya mesti sehat, mesti berkualitas. Tidak hanya ngomong I miss you, tidak ngomong sekedar I love you, tidak hanya itu aja yang dibahas setiap kali ketemu, setiap kali telepon, atau apapun. Tapi harus ada komunikasi yang berkualitas. Membicarakan gimana ke depannya, rencana-rencana ke depannya, menikah, persiapannya apa, gimana keluarga, terus kemudian apa target. Semua yang berkualitas harus dibicarakan. Jangan hanya sekedar cinta-cintaan doang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebosanan dan kejenuhan. Gak apa-apa kita bilang cinta, kita bilang sayang, I miss you, gak apa-apa. Tapi ingat, ada yang lebih berkualitas daripada sekedar itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah rahasia supaya hubungan tidak bosan dan jenuh adalah membangun satu kepercayaan satu sama lain. Artinya saling percaya. Karena kalau sudah tidak percaya, baik cewek ataupun cowoknya udah gak saling percaya, maka lama-kelamaan udah bosan, udah malas-malasan. Dari sini terjadinya satu kemalasan ataupun kebosanan ataupun kejenuhan. Karena udah capek, selalu dicurigain, apa-apa dituding, difitnah segala macam. Karena apa? Karena tidak adanya kepercayaan. Untuk itu, supaya awet, supaya berhasil, harus dibangun atas dasar saling percaya. Nah, pertanyaan saya, sudahkah Anda percaya terhadap pasanganmu? Sudahkah pasanganmu percaya terhadapmu? Nah, kalau ini tidak ada, ya repotlah. Kejenuhan dan kebosanan akan terjadi. So, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, saling berkorban. Si cowok berkorban, si cewek juga berkorban. Dan ingat, tidak boleh hitung-hitungan. Sebab di mana ada hitung-hitungan, udahlah, di situ akan muncul satu kebosanan, satu kejenuhan. Karena udah main hitung-hitung. So, teman-teman muda, kalau berkorban, berkorbanlah ikhlas, tuluslah,
Toh ini juga untuk hubungan yang kalian jalani. Toh ini juga untuk masa depan hubungan kalian. Ngapain hitung-hitungan? Untuk itu cobalah membicarakan yang pertama tadi, bagaimana komunikasi supaya berkualitas, supaya sehat. Kemudian yang kedua, cobalah untuk saling percaya. Ini coba dibicarakan. Lalu kemudian kalau berkorban juga jangan hitung-hitungan. Karena seringkali pemicu orang akhirnya putus karena pasangannya hitung-hitungan apa yang dia kasih. Dan siapa yang suka? Mana ada yang suka begitu? Apa yang dikasih dihitung, apa yang dikasih dihitung. Nggak ada orang yang suka dihitung-hitung apa pemberiannya. Nggak ada. So, berhenti lakukan itu. Ya, jadi supaya tidak bosan, ya saling berkorban. Jangan hitung-hitungan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saling perhatian dan saling peduli. Kita mesti tahu mana yang namanya prioritas, mana yang tidak. Jangan sampai hobimu lebih penting daripada pasanganmu. Jangan sampai engkau lebih banyak perhatian ke hobimu daripada perhatian ke pasanganmu. Jangan sampai engkau lebih perhatian kepada teman-temanmu daripada engkau lebih daripada kau perhatian kepada pasanganmu. Jangan salah prioritas. Karena kalau lebih penting pertemananmu, lebih penting hobimu, ini yang jadi masalah. Harus tahu prioritas. Harus saling perhatian dan peduli. Ya, supaya apa? Hubungan itu bertumbuh. Boleh punya hobi, boleh berteman, tapi ingat prioritas harus bisa dibedakan. Ya, kalau kamu lebih mementingkan hobimu, lebih mementingkan pertemananmu daripada hubungan yang kamu jalani, ini penyebab keretakan dan kerusakan hubungan itu. Kenapa? Karena kamu gak memperhatikan, karena kamu kurang peduli. Ya, so itu yang keempat, saling perhatian dan peduli. Yang kelima, cara menjaga hubungan agar tidak bosan ataupun jenuh. Yang kelima adalah saling mendengar. Mau pasanganmu pendidikannya tidak lebih tinggi kamu dari dia, atau dia tidak lulus kuliah atau apapun namanya, tetap harus saling dengar. Atau mungkin kamu lebih luas wawasannya, atau mungkin kamu udah bisa tebak apa yang dia bicarakan, tapi please dengerin. Karena seringkali pasangan kita gak butuh nasihat kita. Yang dia butuh didengar. Seringkali kita keburu menasehati dan kita lupa mendengar. Jadi cobalah memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar. Jangan langsung menasehati. Gak salah menasehati, bagus. Tapi please dengar dulu. Supaya apa? Supaya ada hubungan emosional yang terbangun di antara kalian. Ya, jangan sedikit-sedikit langsung mengguruin. Belajar mendengar. Sekalipun pendidikanmu lebih tinggi, sekalipun kamu lebih cerdas. Supaya apa? Supaya hubungan itu tidak jenuh dan tidak bosan. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, cara menjaga hubungan agar tidak bosan ataupun jenuh. Yang terakhir adalah harus tahu mana prioritas. Ini tadi yang saya sempat singgung tentang bagaimana kita bisa memprioritaskan antara hobi, antara pertemanan, antara pekerjaan dengan pasangan kita. Ingat loh ya, begitu kita memutuskan menjalin hubungan, kita punya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita adalah memprioritaskan mana yang lebih penting. Bukan salah punya hobi, bukan salah punya teman, gak salah dengan itu. Tapi ingat, kamu punya tanggung jawab karena kamu memutuskan menjalin hubungan. Dan saya berdoa hubungan yang teman-teman jalani itu tidak bosan, itu tidak jenuh, karena 6 cara ini diterapkan di dalam hubungan kalian. So, coba sharing ke pacarmu,
supaya hubungan kalian boleh bertumbuh, boleh berhasil, dan jadi berkat bagi banyak orang. Ini yang boleh saya bagikan. Pesan saya, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.